Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuhunna hatta yathurna al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, walidzalika qala aidan utlubul ilma walau bisayni. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para muhibbin muslimin wal muslimat di mana berada, muhibbin semuanya, kembali saya akan mengangkat pertanyaan-pertanyaan dari muhibbin semuanya. Mewakili salah satunya adalah ada yang bertanya masalah, yaitu bagaimana hukumnya mempergauli istri kita dalam keadaan menstruasi. Halal apa, boleh apa enggak? Terus kalau enggak boleh bagaimana solusinya? Kalau boleh kenapa? Ini insya Allah saya bahas masalah ini melalui kitab-kitab yang sudah tertera, yaitu pengarang-pengarangnya, bahkan ini adalah rujukan daripada Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim menyebutkan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Wala taqrabuhunna, jangan engkau dekati istri-istri kamu hatta yathurna, sehingga boleh mempergauli istri dalam keadaan suci. Maksud ayat di sini adalah wala taqrabuhunna, jangan engkau dekati istri-istri kalian semua ketika dalam keadaan haid dan lain sebagainya. Hatta yathurna, sehingga sampailah kepada yang dikatakan dalam keadaan suci, baik itu istri yang sedang haid, sedang nifas dan wiladah dan lain sebagainya, itu tidak boleh kita pergauli. Kenapa Allah melarang? Allah dan Rasulnya melarang dikarenakan itu adalah ada satu penyakit yang tidak boleh. Kasihan istri kita, ketika istri kita sedang mengeluarkan penyakit, kita tutup penyakit itu, kita dijadikan satu alat, itu tidak boleh. Sebab ketika kita mempergauli istri kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan mengeluarkan penyakit, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukumnya untuk kaum Adam, ketika kita mempunyai istri dalam keadaan menstruasi 1 bulan 1 kali kan datang. Kadang laki-laki yang nafsunya gede mah tuh nggak mau tahu. Terus solusinya bagaimana tuh, Ustaz? Apakah jalan belakang? Jadi di bahasa Arabnya bagian dubur, kan bagian dubur mah nggak keluar head. Allah dan Rasulnya melarang memasukkan barang bagian depan ketika menstruasi, dan Allah melarang keras, melaknat kepada orang yang memasukkan barangnya ke bagian dubur, ke bagian belakang. Itu sudah terjadi azabnya di kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom yang dinamakan sekarang sodomi. Kaum sodomi itu menyodok dari belakang.
itu sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelanggaran keras barang siapa yang menyodomi, yaitu memasukkan barang dari bagian belakang maupun punya lelaki atau wanita, maka tunggu laknat dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dibalikanlah kaum Sodom sama Allah Subhanahu wa taala tanahnya. Ini kaum liberal, jadi saking bosannya bagian depan, bagian belakang dijajal ternyata lumayan enak. Ini terjadi kebiasaan orang-orang Sodom itu, makanya disebutnya sodomi sekarang bahasa inteleknya, bahasa ininya. Ini bagaimana hukumnya? Maka diharamkan, tidak boleh. Atau kalau begitu bagaimana? Apakah saya mau jajan di luar, beli sate misalnya, itu boleh enggak? Atau apalagi kita beli jajan di luar, apalagi ada tempatnya, itu juga dilarang, tidak boleh, haram hukumnya, bahkan dosa besar zina itu. Atau bagaimana? Ini kita serahkan kepada sang istri. Makanya punya istri itu harus kita didik, harus kita ajari dengan baik, harus kita pelajari melalui pendidikan ilmu agama. Begini ngobrol sebelum misalnya kita bagi pengalaman sama istri waktu di tempat tidur, Neng, kalau misalnya Neng lagi menstruasi, coba apa pendapat Neng? Oh, tenang aja Kak, masih banyak dari selian dua jalan ini. Kan Neng punya bagian atas misalnya, bagian payudara dan lain sebagainya. Oh berarti ini cewek hebat nih, istri soleh juga. Ada Neng punya tangan, tenang aja, dikerjain sama tangan Neng juga bisa gitu. Yang penting akan puas kan, gitu kan. Nah ini memang kalau kita merujuk kepada penyakit suami, jadi suami ini memang harus ada semacam pengeluaran, jadi harus ganti pelumas lah gitu. Jadi sebab ketika tidak dicurahkan, dipuaskan, dikeluarkan, itu akan jadi penyakit juga, akan menjadi penyakit stres, akan penyakit stroke dan lain sebagainya. Makanya diatur dalam hukum Islam itu 1 minggu dibagi 7 hari, berapa hari, bagian begitu-begitunya. Nah ini istri-istri solehah, istri yang cerdas harus bisa mencari solusi. Jadi hukum yang pertama, ketika kita mempergauli istri dalam keadaan menstruasi, wiladah, nifas dan lain sebagainya, haram, itu termasuk dosa besar. Baik jalan belakang maupun jalan depan, itu minal kabair, tidak boleh, dosa besar. Solusinya adalah ini khusus untuk wanita cerdas, wanita biar tidak suami melanggar aturan hukum, maka rangkul suami, jangan keluar walaupun Neng lagi menstruasi, tenang aja, masih banyak menuju jalan ke Roma. Kalau Bang Roma masih banyak menuju jalan ibadah selain daripada ini. Satu, ada jalannya. Yang pertama, biadiha, dengan tangannya istri mempunyai tangan yang lembut. Istri kalau nggak lembut, pakai hand body, pakai minyak misalnya. Apa suami istri saya suka main kasar misalnya, suka nandur, suka macam-macam, tangannya kasar, atau pakai alat juga. Makanya sekarang pakai apa namanya, minyak sayur kayak, kalau nggak ada hand body dan lain sebagainya. Ini hebat nih. Ini harus memuaskan suami, jangan sampai suami kelayaban. Jadi pegang aja kakinya, langsung buka. Ini pegang kaki, tenang aja, masih banyak, pakai tangan. Biar itu sampai terjadi klimaks, pakai tangan. Halal nggak boleh, boleh, nggak apa-apa. Penting ada solusi. Yang kedua, ya pakai, yaitu ketiak, pakai payudara dan sebagainya. Asal jangan 2 syarat, asal jangan yang lubang itu dan lubang belakang itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya ini memang sulit. Zaman dijelaskannya, susah untuk dijelas, tapi ya memang segitu keadaannya untuk wanita-wanita yang soleh mencari solusi untuk suaminya biar tidak keluyuran ketika waktu haid istri, yaitu adalah solusinya biadiha au bi jawari, anggota yang lain dan kedua tangannya. Sudah, kalau sudah itu lelaki lemas gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kesimpulannya,
wala taqrabuhunna hatta yadhurna, jangan engkau dekati istri-istri kamu ketika waktu dalam keadaan haid, wiladah dan nifas dan lain sebagainya, hatta yadhurna, tunggu dalam keadaan suci. Tunggunya itu jangan menunggu, jangan kelayaban, artinya kita ada solusi, nggak apa-apa. Bagian supir-supir nih, bagian supir kan datangnya sebulan sekali atau seminggu sekali, pas datang istrinya lagi, aduh sial banget ini, bagaimana ini? Tenang, istri soleh mah tenang aja, jangan keluar lagi, jangan balik lagi ke Jakarta, tenang, puasin solo 1-2 hari mah gitu. Itu pakai jalan itu aja, itu yang dihalalkan oleh pendapat para ulama. Mudah-mudahan sesi yang lain saya insya Allah saya jelaskan lagi masalah-masalah itu di sesi yang lain. Sekian cukup penjelasannya, mudah-mudahan dapat diterima oleh kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.